إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Ma'asyiral muslimin, jamaah sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala sanjungan, segala pujian dan segala bentuk syukur hanya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan langkah-langkah kita dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, karuniakan kepada kita, nikmat sehat, sempat sehingga kita bisa duduk di siang hari ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan langkah kita untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam melangkah meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga juga Allah curah limpahkan kepada keluarga beliau, sahabat beliau, umat beliau sampai nanti akhir zaman. Jamaah sekalian, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya khatib berwasiat kepada diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian, ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan sekuat tenaga, semampu kita, serta menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang juga sekuat tenaga kita. Karena kita sudah tahu bersama sebaik-baik bekal adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ditanya, baik yang tua maupun yang muda, apakah kita punya cita-cita? Kita yakin pasti kita punya. Baik yang kecil maupun yang besar, yang laki-laki maupun yang perempuan, yang remaja maupun yang dewasa, mereka pasti punya cita-cita. Entah cita-citanya tercapai atau tidak, itu urusan yang lain. Tugas kita adalah berikhtiar, berusaha tentang tujuan kita, cita-cita kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan cita-cita kita, harapan kita yang menjadi keinginan kita di dunia dan di akhirat. Namun jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada cita-cita seluruh manusia yang pasti tercapai. Manusia pasti akan menemui, pasti akan mencapai, pasti akan berjumpa dengan cita-cita tersebut. Semuanya tidak bisa mengatakan tidak, pasti akan berjumpa, pasti akan bertemu, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Apa itu? Al-maut. Itu cita-cita kita semua dan pasti akan datang, pasti akan datang. Baik hari ini, sore hari, esok hari, ataupun nanti. Karena kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Setiap jiwa yang bernyawa pasti akan bertemu, merasakan, menikmati al-maut, kematian. Tsumma ilaina turja'un, dan hanya kepada Allah lah tempat kembali.
Surah Al-Ankabut ayat ke-57. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mati pasti akan kita jumpai, mati pasti akan kita temui. Namun jamaah sekalian, ada dua tempat yang Allah sediakan setelah mati. Untuk mereka yang baik Allah tempatkan di surga, untuk mereka yang soleh Allah berikan surga. Tapi untuk mereka yang toleh, untuk mereka yang jelek, untuk mereka yang buruk Allah tempatkan di neraka. Pertanyaannya, mau pilih mana, surga atau neraka? Mereka bercerita tentang keindahan surga, mereka bercerita tentang kedamaian surga, nyamannya surga. Namun sudahkah langkah kita menuju ke sana? Mereka bercerita tentang neraka yang penuh siksa, yang azabnya luar biasa, tetapi kita lebih condong menuju ke sana. Sadarkah diri kita? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan kami sampaikan dan semoga ada manfaatnya untuk diri kami dan kepada jamaah sekalian terkait dengan pilihan mana yang akan kita pilih. Dan kami berharap semoga kita semua sampai ke pilihan terbaik, pilihan yang kanan, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana cara menyampaikannya? Bagaimana untuk bisa masuk ke dalamnya? Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir sebelah kiri bagian bawah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna 'anha hiwala. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina amanu sak temene wong-wong kang do iman, wa 'amilus shalihat lan nomindakaken perkawis ingkang sae, perkawis ingkang becik. Itu kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat 107. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah wa 'amilus shalihat dan mengejarkan amal-amal yang saleh, amal-amal yang kebajikan, amal-amal yang baik kepada Allah, kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan, Allah Subhanahu wa taala akan berikan tempat, dan Allah Subhanahu wa taala akan sediakan, berikan balasan, sediakan dan tempatnya apa? Firdausi nuzula. Surga Firdaus sebagai tempat kediamannya, sebagai tempat tinggalnya. Allah sudah bocorkan mulai Rasul kita 1400 tahun yang lalu. Mau pilih surga, syaratnya dua tadi. Al-iman, beriman kepada Allah, wa 'amilus shalihat, dan mengejarkan kebajikan, mengejarkan amal saleh. Dalam tafsirnya Al-Muyassar disebutkan al-iman, beriman di sini artinya ada dua. Yang pertama beriman kepada Allah, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua mengikuti apa-apa yang Rasulullah SAW contohkan. Artinya Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan semuanya dari A sampai Z. Sudah lengkap, dan melalui Rasul kita Muhammad SAW sudah mencontohkan bagaimana praktiknya. Beriman, kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan Al-Imam Ahmad rahimahullah menyebutkan, iman adalah keyakinan dalam hati yang kemudian diungkapkan oleh lisan kita dan dipraktikkan, diamalkan dengan perbuatan kita. Dan jumhur ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat dengan makna iman tersebut. Dan kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan, wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Iman itu qaulun wa fi'lun, perkataan dan perbuatan yang bisa bertambah maupun berkurang. Artinya iman ini harus dipupuk. Bertambah kuat iman tersebut, bertambah kokoh iman kepada Allah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan iman itu semakin melorot, semakin merosot karena kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita pupuk dan harus kita syukuri ketika kita punya teman-teman yang soleh, ketika kita punya tetangga yang soleh, ketika kita punya komunitas yang baik, karena itu bisa menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi atas teman kita, atas tetangga kita atau saudara kita yang baik, yang soleh ini, kita imannya bertambah dan bisa jadi masuk surga karena gara-gara tetangga kita. Mendekat kepada Allah hukumnya wajib, harus mendekat ke pusat, menempel ke pusat. Itu kata orang-orang yang memviralkan kalimat ini. Mencari dagangan pusat ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberikan segalanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amal-amal soleh harus kita lakukan. Mereka mengatakan ini baik, mereka mengatakan ini sesuai dengan orang-orang banyak, karena banyak orang yang melakukannya. Belum tentu, karena baik ini adalah standarnya dari Allah dan Rasul kita, Nabi kita Muhammad SAW. Itu baik, oke. Tetapi Rasulullah SAW mencontohkan atau tidak? Kalau tidak perkara ibadah, maka ini tidak boleh. Itu banyak mereka melakukan, ribuan bahkan jutaan orang melakukannya. Dan Rasulullah mencontohkan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan atau tidak? Kalau Allah tidak memerintahkan dan Rasulullah tidak mencontohkan, tinggalkan. Bismillah, karena Allah akan berikan yang terbaik. Ketika ini dilakukan iman, yakin kepada Allah dengan penjabaran antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, beriman kepada hari kiamat dan takdir-takdir Allah. Ini adalah cerminan bagi mereka ahli surga. Dan keenam ini dilampiaskan dengan amal yang soleh. Bismillah, kanat lahu jannatul firdausi nuzula. Allah akan berikan bagi mereka ganjaran yang luar biasa. Jannatul firdausi nuzula, jannah firdaus, surga firdaus untuk tempat tinggalnya. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. La yabghuna anha khiwana. Dan mereka ketika sudah sampai surga, sudah mendiami surga, sudah tinggal di surga, tidak akan terbesit dalam hatinya maupun pikirannya untuk keluar dari surga tersebut, karena indah, nyaman dan tentramnya surga firdaus. Surga firdaus adalah jannatul a'la, surga yang paling tinggi, dan awsatul jannah dan surga yang paling tengah. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika Isra dan Mi'raj. Rasulullah SAW bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah SAW bersabda, Nabi kita Muhammad SAW, in sa'altumullah fas'aluhu firdaus. Ketika kalian, kita yang ada di sini semuanya meminta kepada Allah, maka mintalah surga firdaus, mintalah jannatul firdaus, surga firdaus. Fa innaha awsatul jannah, karena surga firdaus ini surga yang paling tengah. Lokasinya, letaknya adalah di tengah-tengah. Wa a'lal jannah, dan surga yang paling tinggi. Wa fawqaha arsur rahman tabaraka wa ta'ala, dan surga yang paling tinggi di atas surga firdaus ini adalah arsy rahman, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana di ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Subhanahu wa ta'ala beristawa, bersemayam di atas arsy, yang di bawahnya adalah surga firdaus. Wa minhu tafjuru anharul jannah, dan dari dalamnya mengalir sungai-sungai yang penuh dengan keindahan, ketentraman, kesegaran, yang ketika minum
dari mata air surga, maka tidak akan haus selama-lamanya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus beriman dan melakukan amal saleh? Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman adalah syarat untuk masuk surga. Ketika ada iman dalam hati kita, dalam diri kita, sekecil apapun, jamaah sekalian, Allah angkat dari neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Apakah mereka pendosa? Apakah mereka selalu dekat dengan keburukan? Apakah mereka yang tidak punya amal soleh, atau kejelekannya, dosa-dosanya lebih berat dari keburukannya, dari pahalanya? Ketika dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tetap masukkan ke dalam surga. Sejelek apapun diri kita, sebrengsek apapun diri kita, sejahat apapun kita kepada anak kita, keluarga, istri kita maupun orang tua kita, ingat, beriman kepada Allah adalah syarat untuk mendapatkan akhirat yang baik. Apa dasarnya? Dasarnya adalah hadis dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari nomor hadis nomor 22. Ukhriju minan nar man kana fi qalbihi misqali habatin min khardalin min iman. Dikeluarkanlah dari api neraka, diangkat dari api neraka. Man kana fi qalbi, siapa yang dalam hatinya ada keimanan walaupun hanya sekecil biji darah, walaupun hanya sekecil debu. Itu jamaah sekalian, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat yang harus kita lakukan, syarat yang harus kita penuhi untuk mendapatkan akhirat yang baik. Beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, dan ibadah kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah syarat untuk mendapatkan jannatul firdaus, mendapatkan surga firdaus, surga terbaik bersama para siddiqin, bersama para syuhada, bersama para nabi kita yang mulia. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit ini semoga bermanfaat dan akhirnya itu yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, memberikan kita kebaikan dunia dan akhirat, dan memudahkan langkah kita sampai nanti hari kiamat, dan semoga kita termasuk husnul khatimah. Dan kenapa kami sampaikan harus mengikuti Rasulullah SAW? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul kita Muhammad SAW uswatun hasanah, uswah, suri tauladan yang baik. Bagaimana kita berumah tangga, bagaimana kita berbisnis, bagaimana kita meraih surga, bagaimana kita menjadi pemimpin, bagaimana kita mencari solusi dalam rumah tangga, bagaimana kita menasihati istri kita, menasihati anak-anak kita, lingkungan kita, tetangga kita. Laqad kana fi Rasulillah, itu ada pada diri Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatlah ke Allah dan mendekatlah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa nastaghfirullah lana wa lakum bil afiyah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua kami ingin menyampaikan inti dari apa yang disampaikan di khutbah yang pertama. Kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar iman. Bahkan nanti jamaah sekalian, bagi mereka yang menempati surga Allah Subhanahu wa taala, mereka akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Balasan terbaik, termulia, teragung, terbesar bagi hamba Allah yang mendapatkan surga adalah bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menjadi penutup di akhir surat Al-Kahfi. Kata Allah Subhanahu wa taala firman-Nya, "Faman kana
faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang ingin berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah, siapa yang ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah di surga, apa? Falyamal 'amalan shalihan, maka beramallah amal yang baik, amal yang saleh. Amal yang saleh ini diterima dengan syarat beriman kepada Allah, ikhlas, dan mengikuti contoh dari Rasulullah SAW. Yang terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan ibadah-ibadah yang ditujukan kepada Allah la yusyrik, tidak digandakan, tidak diduakan, tidak disekutukan. Artinya tidak menyekutukan Allah, tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Khosotan lillah, khusus untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak untuk yang lain. Dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memudahkan rezeki kita, mensolehkan keluarga kita dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.